Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada saat bulan Ramadan ini, banyak di antara kita yang menyibukkan diri untuk mendapatkan kenikmatan dan keberkahan. Misal kita berpuasa, tadarus Al-Quran di masjid, sholat taraweh, dan buka bersama misalnya, atau kegiatan-kegiatan lain. Tetapi ada beberapa sisi yang tentu harus kita sikapi sama-sama, bahwa kita ini mempunyai investasi, khususnya yang sudah berkeluarga, kagungan istri atau anak, tentu mereka lupa bahwa anak yang merupakan pelanjut ibadah kita kadang tidak diperhatikan secara signifikan, baik pola makannya, pola istirahatnya, pola pikirnya, apalagi pola ibadahnya. Mereka lebih dibebaskan untuk menentukan pilihannya sendiri, lebih dibebaskan untuk bisa mendapatkan apa yang diinginkan oleh dirinya dan kelompoknya. Kalau anak-anak remaja biasanya ada istilah peer group. Kalau anak-anak yang usia dini biasanya play group, kelompok bermain. Inilah yang kadang hari ini kita harus merasa kehilangan satu momentum, karena saking asiknya kita beribadah, kita berdoa, kadang hanya memikirkan kita sendiri. Mudah-mudahan kita hidup bahagia dunia akhirat, sejahtera, doa yang baik-baik untuk kita. Dan doa itu bisa Allah kabulkan, bisa juga tidak. Karena doa itu sifatnya privacy, untuk pribadi kita. Nah, yang kita lupakan adalah, kadang kita lupa bahwa kita ini ada investasi yang sangat luar biasa yang Allah berikan, yakni anak kita. Kita biarkan anak kita bermain dengan temannya, kita tidak mengerti dengan siapa mereka bermain, apa saja yang dikerjakan. Bahkan saat ini, di bulan Ramadan yang penuh barokah ini, seakan anak-anak ini tidak mengindahkan proses ibadah. Apakah karena memang tidak tahu atau pura-pura tidak tahu bahwa ibadah bulan Ramadan itu penting, sehingga banyak anak-anak yang pamitnya itu untuk ke masjid, pamitnya sekolah, pamitnya mengaji, tapi entah karena apa mereka tidak sampai pada tujuannya. Mungkin mereka ketemu temannya, sehingga di jalanan nongkrong, sementara mendengar azan Allahu Akbar, seakan hatinya tertutup, seakan telinganya tidak mendengar apapun, seakan mereka tidak melihat situasi bahwa ini sudah waktu sholat. Dan ini sangat mengenaskan. Belum lagi kalau misalnya di kota-kota besar, mereka pada saat malam-malam hari mestinya harusnya tahajud, belajar, tapi mereka mungkin naik motor, kebut-kebutan di jalan, on the road katanya, sehingga menyalakan kembang api dan kadang anarkis, merusak fasilitas-fasilitas umum misalnya, seakan tidak takut dengan apa yang menjadi akibat dari perbuatannya. Sehingga mereka juga mengadakan geng,
dan tanpa ragu, tanpa malu, saling menantang satu dengan yang lain, sehingga ada tawuran massal. Nah, pertanyaannya adalah, apakah cukup dengan menangkap dan memberikan pendidikan, atau mungkin menahan, mungkin dimasukkan ke sel sampai dengan batas waktu yang tidak ditangguhkan? Itu sangat membantu untuk mengurangi perbuatan anarkis. Tetapi jangka ke depan saya pikir perlu diberikan pendidikan yang real di masyarakat. Kalau anak-anak kita dibiarkan untuk mengerjakannya bakatnya sendiri, misalnya bakatnya balapan motor, dia disiapkan motor, kemudian harus di tengah jalan raya dan saling kebut-kebutan, akhirnya terjadi saling pukul, dan bahkan sampai dengan mereka membawa senjata tajam. Inilah yang sangat harus diperhatikan oleh orang tua, terutama kita. Saya mengajak kepada semua pihak, mari kita ingat bahwa anak kita adalah pelanjut dari ibadah kita. Pangapunten, mohon maaf. Walaupun kita sholatnya tekun, ngajinya tekun, ilmunya banyak, tapi ketika anak kita tidak tahu apa-apa, bahkan mereka ketika kita sakit, ketika kita sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, ketika dikondisikan mana yang terbaik, sholat apa makan, dia akan mengatakan, ma ta'kuluna min ba'di. Kalau bapak nanti tidak ada, nanti saya makan apa, Pak? Makan apa? Bukan menyembah siapa. Ini proses yang perlu dipahamkan sama-sama. Karena apa? Ketika kita sudah berpikir tentang masa depan, tentu masa depan terbaik adalah masa depan dari dzurriyyah kita. Untuk saat ini kita masih bisa menyampaikan kebaikan-kebaikan, masih bisa menyampaikan sesuatu yang benar, masih bisa menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi bagaimana dengan anak-anak kita? Apakah mereka juga mampu melaksanakan hal yang sama? Kalau ada pepatah, buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya, maka ini menjadi introspeksi sama-sama. Kita tidak boleh membiarkan anak kita menjadi oblu. Kalau dulu istilahnya, kalau saya pas muda dulu namanya oblu, organisasi bocah lali omah, anak-anak muda yang lupa terhadap rumahnya. Kalau sekarang mengatakan anak pang, dia pergi dari rumah untuk mendapatkan hal-hal yang sesuai dengan apa yang diinginkan. Na'udzubillah min dzalik. Ini suatu kondisi. Sedikit di antara orang tua yang berpikir tentang bagaimana kondisinya. Kadang mereka hanya berpikir, anak saya sudah bekerja di instansi, anak saya sudah golongan sekian, eselon sekian, gajinya per bulan sekian, sudah punya rumah, sudah punya mobil, sudah punya perusahaan. Tapi jarang di antara mereka yang mengatakan, anak saya sudah melaksanakan 5 waktu tertib. Anak saya setiap hari sudah mengkaji dan mengaji Al-Quran. Anak saya setiap hari sudah beramal untuk kepentingan orang lain. Anak saya sudah berusaha untuk biar bagaimana supaya dirinya bermanfaat bagi teman-temannya, bagi orang lain. Ini yang harus diperhatikan kita. Sehingga tentu jangan egois ketika beribadah. Saya menyampaikan ini, harapannya adalah bahwa kegiatan-kegiatan yang sifatnya ibadah itu
Mari kita sisipkan, kalau perlu kita tirakati anak kita. Loh, tirakat sederhana bagaimana? Tirakat yang paling sederhana adalah membacakan Al-Fatihah satu anak 41 setiap hari. Bagaimana supaya kita bisa menemukan mustika Al-Fatihah? Ini penting. Sebagaimana kalau kita mengaji Al-Baqarah misalnya, kita bisa menemukan mustikanya Al-Baqarah. Kita bisa menemukan mustikanya Ali Imran, An-Nisa, dan seterusnya. Supaya apa? Karena apa? Kita yakin bahwa masing-masing kita punya Ismul A'dzam. Masing-masing kita punya hal-hal yang positif yang Allah berikan kepada kita. Satu senjata kita, tapi optimal penggunaannya, maka akan baik. Tapi walaupun banyak senjata kita, tapi kita merawat kita tidak bisa, apalagi memelihara juga tidak bisa, apalagi menggunakannya juga tidak bisa, maka itu akan sia-sia. Maka dalam hal ini, kembali kepada pembahasan awal, mari kita jaga diri kita dan keluarga kita. Jadi kalau ada ayat mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah. Itu tidak hanya sekedar menjadi sesuatu yang kita baca, tapi benar-benar kita teliti dan kita pahami sama-sama bahwa orang tua kalau serajin apapun ibadahnya, tapi anaknya tidak pernah dinasihati, tidak pernah diajak, nanti di hari akhir, nah kalau panjenengan ngaji di juz 22, silahkan dibaca. Ada peristiwa ketika orang tua akan masuk surga, ibadahnya tekun, haji berkali-kali, sedekahnya tidak ternilai, terus amaliyahnya sangat banyak. Tapi ternyata dia hanya untuk dirinya sendiri. Anaknya maksiat tidak diperingatkan, anaknya zina juga tidak diperingatkan, anaknya melakukan kesalahan juga tidak diperingatkan. Akhirnya ketika orang tua ini akan masuk surga, anaknya menegur, ya Allah, saya waktu di dunia, bapak saya, orang tua saya ini tidak pernah menasihati saya. Saya minum khamr, orang tua saya diam saja. Saya berzina, orang tua saya diam saja. Saya mencuri, orang tua saya diam saja. Saya melakukan kemaksiatan yang lain, orang tua saya diam saja. Maka dalam hal ini ya Allah, saya mohonkan supaya orang tua saya jangan dimasukkan ke surga, tapi masuk ke dalam neraka. Dilalahnya permintaan anak ini kok ya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sebagai orang tua pangapunten harus lebih teliti lagi. Yakin dalam kondisi ini. Ibarat kita naik mobil, kita naik motor, yakin bannya kondisinya baik, skrup, mur, bautnya semuanya baik, kondisi balance semuanya baik, roda-rodanya baik, mesinnya baik. Jadi jangan sampai kita naik kendaraan, sopirnya sudah pinter, tapi ternyata mobilnya tidak ada bautnya. Itu luar biasa, meskipun baru. Tapi kalau tidak ada bautnya, ya sepinter apapun sopirnya pasti tidak berani. Atau crash couple-nya rusak. Padahal mobil baru, karena crash couple-nya rusak, tentu ketika dipaksakan akan berbahaya. Dan yang paling penting sekarang ini adalah, mari kembali, apa yang bisa kita lakukan untuk anak kita, kita lakukan. Kalau perlu sedekah, ya sedekah saja. Pak, saya nggak mampu untuk mendidiknya. Saya bisanya untuk mengaturi atau mengundang guru ngaji. Ya nggak apa-apa, karena itu yang bisa dilakukan. Jangan kok penjenengan, jangan kok saya. Kanjeng Nabi saja ketika akan melatih Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, itu ngaturi Zaid bin Thabit untuk melatih ngajinya.
Bukan Nabi sendiri yang mengajari pada cucunya. Dan nanti Zaid bin Sabit lapor, wahai Rasulullah, ini Sayyidina Hasan sudah bisa Al-Fatihah. Kan Nabi senang bukan main. Alhamdulillah sudah hafal Fatihah. Alhamdulillah sudah bisa ini, sudah bisa itu. Jadi ada kebanggaan. Kanjeng Nabi saja demikian. Kita uswah, nyontoh pada kanjeng Nabi saja. Kalau kita tidak mampu, ya minta tolong pada orang semampunya. Dan yang paling penting, sebagai orang tua, mari kita giatkan untuk sedekah. Karena apa? As-sadaqah litaf'il bala. Sedekah itu akan menyingkirkan dari bala, menyingkirkan dari musibah. Sehingga tentu ini menjadikan suatu perhatian pada kita, khususnya saya tentu yang menyampaikan ini, bahwa kalau kita sering mencari-cari kesalahan orang lain, mencari-cari sesuatu yang tersimpan pada diri orang lain, saya teringat dengan peribahasa, kuman seberang lautan tampak, tapi gajah di pelupuk mata tidak tampak. Dan ini menjadi koreksi kita sama-sama. Kanjeng Nabi ngendika, tuba liman zaghallahu aibuhu an uyubin nas. Sungguh beruntung orang-orang yang sibuk mengoreksi kesalahannya sendiri dan melupakan kesalahan orang lain. Kalau kebaikan orang lain silahkan untuk diingat. Tapi kalau kesalahannya jangan diingat-ingat. Karena kanjeng Nabi juga mencontohkan demikian. Kanjeng Nabi itu menyampaikan tadi yang saya sebutkan. Tuba liman zaghallahu aibuhu an uyubin nas. Sehingga dengan adanya bulan Ramadan yang penuh berkah ini, mari kita nasihati anak kita dengan kita tunjukkan perspektif ke depan. Kita tunjukkan bagaimana cara berbuat baik. Bagaimana cara dia untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Jangan dilatih untuk merugikan orang lain, apalagi merugikan diri sendiri. Tapi tentu kalau merugikan diri sendiri dengan asumsi adalah bermanfaat bagi orang lain, tentu tidak ada masalah. Yang penting adalah bagaimana mereka tahu bahwa ini adalah perbuatan yang benar dan ini perbuatan yang tidak benar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita dan keturunan kita sebagai keturunan yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Yang terakhir seperti biasa di saat-saat akhir sepertiga akhir bulan Ramadan ini, mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, sama-sama berdoa. Karena saya tidak tahu dari lidah mana, dari lisan yang mana doa akan dijawab Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tetap beroptimis, siapapun yang berdoa pasti akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Terutama kita yang sering-sering bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kesulitan-kesulitan kita, baik ekonomi, sosial atau yang lainnya. Misalnya ada saudara-saudara kita yang sekarang terbaring di rumah sakit, akan ada tindakan-tindakan medis, misalnya operasi atau kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya membantu pada kesehatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran, kemudahan. Dan apabila ada saudara-saudara kita yang sakit, semoga diberikan kesehatan. Apalagi di saat ini apabila ada saudara-saudara kita yang akan pulang kampung, mungkin masih di rantau, tapi mereka belum mendapatkan sesuatu yang bisa untuk pulang kampung. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan ikhtiar-ikhtiar mereka dan ikhtiar kita semua. Amin Allahumma amin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini, dan semoga acara ini bisa bermanfaat. Sekali lagi, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.